Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 201070701224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Surveillance Kesmas, di mana saya pada tugas 4 ini saya akan mempresentasikan 3 soal. Yang pertama, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pengumpulan data non-rutin. Data non-rutin adalah data kesehatan yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdiri dari data khusus, meliputi data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mengandung program pembangunan kesehatan. Yang kedua, data luar biasa, meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pengumpulan data non-rutin dikelompokkan menjadi tiga golongan. Yaitu satu, kajian cepat atau rapid assessment, yang mana pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kualitatif secara sangat terfokus. Contohnya penggunaan metode ini yaitu pengkajian terhadap risiko sosial dari penyakit dan masalah kesehatan. Kajian ini dapat diuraikan ke dalam berbagai bentuk metode lainnya. Bentuk metode dalam kajian cepat seperti yang pertama, observasi. Observasi banyak digunakan dalam mengkaji mutu pelayanan kesehatan. Praktek pelayanan kesehatan hasil pengamatan dibandingkan dengan standar pelayanan observasi. Juga dapat digunakan mengkaji alur pasien dan waktu tunggu pasien pada unit pelayanan kesehatan. Contohnya kegiatan pengamatan atau observasi langsung terkait masalah stunting di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, wawancara individual. Merupakan metode yang paling dekat dengan antropologi baku. Wawancara umum dilakukan di tempat yang tidak asing bagi responden dan dilakukan secara bebas seperti percakapan biasa. Selama wawancara dilakukan record atau perekaman yang akan digunakan sebagai bahan transkripsi dan dikaji menurut konsep kajian yang sesuai. Contohnya yaitu terkait PHBS di masa pandemi COVID-19 dengan narasumber masyarakat di Kota Padang. Yang ketiga, diskusi kelompok fokus atau focus group discussion. Melibatkan sekelompok kecil orang atau sekitar 7-12 orang yang akan menjadi sasaran pengkajian, di mana peserta diambil sesuai kriteria tertentu. Misalnya yaitu diskusi para penyakit kanker agar saling sharing pengalaman satu lainnya. Selanjutnya, pembagian yaitu survei. Merupakan salah satu sumber data non-rutin, di mana survei mencakup pencatatan terhadap penduduk. Survei yang sering dilakukan dalam pengumpulan data non-rutin terdiri atas 3 jenis, yaitu pertama, survei kesehatan rumah tangga. Survei kesehatan rumah tangga merupakan pengkajian terhadap rumah tangga dengan pemilihan sampel yang dilakukan secara gabungan antara metode acak atau random dengan metode pemilihan kriteria tertentu. Atau purpose survei ini bertujuan untuk meninjau berbagai aspek kesehatan dari ranah keluarga seperti angka, morbiditas, perilaku, dan pengeluaran keluarga untuk masalah kesehatan. Contohnya yaitu PHBS dalam kehidupan rumah tangga dalam masyarakat. Yang kedua, survei kesehatan nasional. Surkesnas diselenggarakan secara bertahap dalam siklus 3 tahun. Pengintegrasian dilakukan melalui pemakaian rancangan sampling yang sama, penggunaan format instrumen yang seragam, kolaborasi dalam persiapan survei, pelatihan, pelaksanaan lapangan, dan pemanfaatan data.
Surkesnas bertujuan untuk tersedianya data kesehatan berbasis masyarakat untuk kepentingan perencanaan, pemantauan, dan penilaian program pembangunan kesehatan. Contohnya yaitu survei kesehatan nasional tentang penyakit HIV atau AIDS setiap tahun. Yang ketiga yaitu survei penggunaan pelayanan kesehatan. Adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat dengan menggunakan pelayanan kesehatan. Bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterima dan persepsi konsumen terhadap mutu pelayanan tersebut. Contohnya survei terhadap pasien, puskesmas atau rumah sakit terkait pelayanan di rumah sakit atau puskesmas bersangkutan. Selanjutnya bagiannya itu C, surveillance demografi, yang mana pada surveillance ini bertujuan mengumpulkan data transisi kependudukan, status kesehatan, dan transisi sosial secara periodik dalam suatu waktu tertentu. Data yang dikumpulkan dalam surveillance demografi yaitu demografi dasar dan data kesehatan lainnya berupa faktor risiko, penyakit menular dan tidak menular, serta data pemanfaatan layanan kesehatan. Survei demografi menjadi salah satu sumber data non-rutin karena dengan adanya pemantauan terhadap surveillance demografi pada wilayah tertentu dapat diketahui masalah kesehatan yang terjadi sewaktu-waktu, dampak upaya sewaktu-waktu, serta dapat dirumuskan sebagai menurunnya angka kesakitan seperti lamanya terjadi masalah kesehatan atau menurunnya fertilitas seperti turunnya angka total fertility rate. Contohnya yaitu Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan pemerintah pada tahun 2014 untuk melaksanakan surveillance demografi di wilayah Kabupaten Sleman untuk menghitung angka kesakitan akibat penyakit menular TBC. Nomor 2 membahas tentang contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengumpulan data non-rutin. Pemanfaatan data hasil survei dapat dimanfaatkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, menyediakan data bagi komunitas peneliti kesehatan masyarakat terkait dosen dan mahasiswa untuk analisis epidemiologi dan kebijakan. Hasil survei yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan secara ilmiah bagi banyak komunitas dan kalangan seperti pada dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Hasil survei dapat dijadikan acuan untuk peningkatan di bidang kesehatan serta juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran akademik oleh para pendidik dan pelajar. Contohnya yaitu angka COVID-19 yang masih tinggi di wilayah Sumatera Barat sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh para mahasiswa kesehatan masyarakat untuk meningkatkan promosi kesehatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, memonitor dan mengevaluasi ketercapaian indikator kesehatan yang tercantum dalam tujuan kesehatan nasional. Pemanfaatan hasil survei juga dipergunakan dalam mengawasi jalannya program kesehatan sehingga dapat diketahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga dapat dilakukan kegiatan evaluasi dengan merujuk kepada hasil survei tersebut sehingga didapatkan penilaian program yang dilaksanakan tersebut. Contohnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada wilayah Kota Padang terkait penyakit hipertensi dapat dilaksanakan money yang tepat dengan merujuk pada tujuan kesehatan nasional untuk penekatan angka hipertensi pada tahun 2020. Selanjutnya nomor 3 yaitu mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Survei nasional yang dilakukan di Indonesia yang pertama itu survei kesehatan nasional, merupakan pendekatan untuk mengoptimalkan pengumpulan data kesehatan yang sudah berjalan melalui upaya pengintegrasian. Survei kesehatan nasional merupakan upaya memadukan berbagai survei nasional yang sudah menjadi sistem pengumpulan. Contoh survei kesehatan nasional tentang HIV dan AIDS setiap tahunnya. Yang B, survei penggunaan pelayanan kesehatan.
merupakan alat instrumen digunakan untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat dengan menggunakan pelayanan kesehatan, bertujuan mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Contoh survei terhadap pasien puskesmas atau rumah sakit terkait pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan. Yang C, survei sosial ekonomi nasional yang disingkat Sosenas, merupakan pencatatan yang dilakukan untuk melihat keadaan sosial dan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Contohnya yaitu untuk meninjau keadaan sosial ekonomi secara nasional, survei sosial ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu survei kesehatan rumah tangga, merupakan pengkajian terhadap rumah tangga dengan pemilihan sampel yang dilakukan secara gabungan antara metode acak atau random. Contohnya survei tentang PHBS dalam kehidupan rumah tangga dalam masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.